Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi Kaisar Akbar Agung itu punya musisi istana kebanggaan, namanya Tan Sen. Jadi ini kayak musikusnya istana yang pokoknya dia ahli luar biasa sehingga dibanggakan banyak orang. Tan Sen ini kalau nyanyi, kalau di situ karena bahasa India, nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung, orang itu merasa kayak ada awan mendung beneran. Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan, merasanya kayak dinginnya kayak hujan. Nyanyi tentang Nagaswara, tentang ular, itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya. Itu saking pinternya Tan Sen. Jadi orang kagum semua sama Tan Sen, dibanggakan sama orang. Tapi satu ketika Kaisar ini mendengar musik, ahli musik tidak terlalu terkenal, tapi sufi namanya Haridasa. Ini dia pengembara. Padahal musiknya nadanya biasa-biasa, tapi setiap yang mendengar tersentuh. Kaisar tanya sama Tan Sen, musikus kebanggaannya ini, kenapa ya lagunya Haridasa itu kok lebih menarik, jauh lebih menarik dari semua lagu yang kamu nyanyikan? Padahal nadanya biasa, isinya biasa. Tan Sen menjawab, jawabnya jujur. Paduka, hamba bernyanyi memandang Paduka untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari Paduka. Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan, bahkan ingin gaji, ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi show biar dapat balasan. Cuma kalau Haridasa, sedangkan Haridasa dia tidak menatap siapapun, yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa kekas, tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa, apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang, karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu, wilayah rohani yang paling dalam, ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Orang yang menatap itu hanya fokus ke situ, maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan, para ulama tertentu mungkin kalau ceramah, kalau ngomong tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isinya mungkin sangat sederhana, semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah. Mereka tidak mikir imbalan duniawi, mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Padahal yang ngomong kayak gitu loh banyak, sebenarnya lebih canggih, referensinya lebih luar biasa. Tapi kalau beliau yang ngomong, padahal sangat sederhana tapi lebih menyentuh. Nah, itu nilai dari cinta ilahiyah tadi. Oke, terus tak kasih ceritanya penyair terkenal namanya Hafid. Nah, nama aslinya Samsuddin Muhammad. Beliau ini sufi besar, penyair juga. Mungkin pernah dengar namanya. Ini tentang cinta ilahiyah. Jadi Hafid ini satu ketika, Hafid ini pada saat umur 21 tahun, dia belum sufi. Dia ini cuma pembantu di toko roti. Nah, satu ketika oleh juragannya, Hafid ini disuruh ngantar roti ke rumah seorang bangsawan. Nah, di rumah itu dia ketemu dengan istrinya bangsawan yang cantiknya luar biasa. Yo, biasa lah ya kalau lihat perempuan cantik kan terus tertarik. Dan dia jatuh cinta sama perempuan itu. Waduh, kok ada perempuan cantiknya gitu.
Dia terbayang-bayang terus. Nah, ya Hafid ini kan karena pinter, meskipun dia pelayan pembantu yang bikin roti, dia bikin banyak puisi. Nanti puisi-puisinya Hafid kan terkenal. Puisi-puisi cinta. Dan orang suka dengan puisi-puisinya Hafid nanti. Sehingga dia nanti dijuluki pujangga, dijuluki penyair. Meskipun nama aslinya Samsudin Muhammad. Nah, ya meskipun cintanya ini agak susah nyambung. Wong dia cuma pembantu toko roti, sementara yang ditaksir anaknya bangsawan yang cantik. Ceritanya Hafid ini hitam, pendek, jelek. Ya mungkin kalian lebih ganteng kalau dilihat pakai sedotan. Oke. Terus, nah sampai Hafid ini wah nggak bisa ini jatuh cinta ini, tapi kok nggak mungkin. Akhirnya dia tirakat. Saya nggak tahu ada nggak di sini yang pernah tirakatan ya. 40 hari 40 malam tirakatan dia. Ya mungkin dibaca wirid apa gitu. Di surat Yusuf kan banyak ayat-ayat yang biasanya dipakai tirakatan untuk menjatuhkan hatinya perempuan. Oke, ya nanti boleh tanya kalau ada yang butuh. Nah, Hafid ini tirakat 40 hari 40 malam karena dia yakin kalau sudah tirakat ini mesti dikabulkan. Dan benar, di malam ke-40 malaikat datang ke hadapan Hafid. Malaikat ini siap, kamu ingin apa saja aku kabulkan. Termasuk kalau hanya sekedar membuat perempuan itu jatuh cinta padamu. Tapi Hafid ini terpesona oleh kehadiran malaikat ini. Betapa indahnya malaikat ini. Kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Jadi kehadiran malaikat membuat Hafid lupa dengan misinya. Jadi waktu malaikatnya tanya, Hafid kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Hafid bilang, aku ingin Tuhan. Aku ingin Allah. Tidak jadi ingin perempuan. Akhirnya oleh malaikat, ya Jibril saat itu yang datang, Hafid ditunjukkan datanglah ke guru sufi di Siros, namanya Muhammad Attor. Guru sufi ini pekerjaannya tukang membuat parfum. Dan nanti belajar dari guru itu nanti Hafid jadi sufi besar. Jadi cinta pada dunia, cinta pada perempuan, jatuh cinta pada lawan jenis yang kalau ditarik lebih jauh, kalau dasarnya memang tadi kecantikan, Allah lah yang paling cantik. Melihat malaikatnya saja Hafid terpesona. Maka Hafid bilang, kalau begitu saya revisi permohonannya. Ya, ndak tanggung-tanggung sekarang. Aku jatuh cinta sama Allah. Aku minta Allah. Dan oleh Jibril diarahkan, oke, kalau gitu datangi guru sufi ini, bergurulah ke beliau. Jadilah nanti Hafid sufi besar. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.